Banjir kembali melanda Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Akibatnya sejumlah desa terkepung banjir karena hujan deras dengan intensitas tinggi membuat beberapa sungai meluap. Sejumlah desa di Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh kembali dikepung banjir akibat sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Banjir luapan sungai ini membuat warga panik terutama di Desa Alumi, Kecamatan Bandar 2, Pidi Jaya, Aceh. Bu tenang. Bahkan korban banjir terpaksa dievakuasi menggunakan tali seling baja untuk menyeberangi banjir luapan sungai dan menjauhi desa warga yang terendam banjir demi keselamatan. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi dan potensi banjir susulan masih bisa terjadi di wilayah Pidi Jaya. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Banjir susulan rendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi. Banjir berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Banjir terbesar di tempat JNU. Luar biasa. Banjir merendam Julok Rayek Selatan, Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur. Warga yang terjebak nekat menerobos arus banjir yang cukup tinggi untuk menyelamatkan barang berharga dari rumah mereka yang terendam. Sejumlah motor terlihat lalu lalang di jalanan desa yang terendam banjir. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Timur, banjir susulan rendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi. 5 kecamatan terendam banjir susulan adalah Pantai Bidari, Indra Makmu, Banda Alam, Julok, dan Rantau Selamat. Kampung Baru, Aceh Timur, ialah yang terbakar. Genangan banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga akses jalan antar desa serta sejumlah fasilitas umum. Banjir juga berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Jembatan darurat di Aceh Tengah putus akibat diterjang arus deras. Akibatnya sejumlah relawan jatuh dan terbawa arus. Tali jembatan darurat yang menjadi satu-satunya akses penghubung Desa Reje Payung dan Desa Jamat Aceh Tengah putus. Peristiwa ini terjadi saat relawan dan warga tengah mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak. Arus sungai yang deras bahkan membuat beberapa di antaranya terseret. Beruntung warga dan anggota TNI di lokasi langsung melakukan pertolongan. Sebelumnya jembatan permanen yang ada di lokasi ini rusak pasca banjir bandang. Warga terpaksa mengandalkan jembatan tali darurat untuk beraktivitas termasuk mendistribusikan bantuan logistik. Warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, Aceh memberikan hasil panen buah durian kepada para awak helikopter yang membawa bantuan. 42 hari pasca bencana banjir dan longsor, wilayah tersebut baru tersentuh bantuan karena wilayahnya terisolir. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Kita balik lagi Pak ya. Sejumlah warga desa Pinturime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, Aceh memberikan buah durian kepada para awak helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Durian ini sebagai hadiah karena para awak helikopter mengantarkan bantuan setelah 42 hari pasca bencana banjir dan longsor. Warga mengaku sebelumnya tidak tersentuh bantuan lantaran wilayahnya terisolir. Menurut warga, akses keluar masuk desa terputus, termasuk 4 jembatan yang terputus total. Pemirsa, BNPB meminta pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Keput.
Hal ini disampaikan BNPB usai meninjau pembangunan huntara di 2 titik di Kabupaten Tanah Datar. Hunian sementara atau huntara untuk korban banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat masih dalam tahap pembangunan. Huntara dibangun di 2 titik, yakni di wilayah Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipu sebanyak 23 unit dan di wilayah Nagari Sumpur Batipu Selatan sebanyak 15 unit. Hingga saat ini ada 5 unit huntara yang sudah selesai dibangun. Supaya ini disegerakan dengan mungkin evaluasi sebelumnya dilaporkan 2 minggu selesai, saya minta 10 hari selesai. Kita sudah siapkan lahannya di Rambatan, kita sama-sama sudah saksikan lokasinya tadi. Namun untuk mandiri tentu kita harus pastikan dulu ketersediaan lahan dari masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun kita akan support bagi yang layak menerima itu pasti akan kita perjuangkan agar semuanya dapat hunian tetap. Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik kepada para korban bencana. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, mendorong percepatan pendataan rumah rusak pasca bencana Sumatera. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pasca bencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak. Tito mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pasca bencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan, sedang, dan berat agar segera dapat menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas. Saya meminta kepada BNPB yang sudah tervalidasi ini untuk segera dibayarkan 15 juta untuk yang rusak ringan, 30 juta untuk yang rusak sedang. Nah, untuk yang rusak berat, ini kalau 2 ini saja sudah dibayarkan, kita harapkan mereka bisa kembali, tidak di tenda, punya modal, punya uang untuk memperbaiki, merenovasi rumahnya masing-masing. Nah, untuk yang rusak berat ini, mereka punya 2 opsi. Opsi pertama adalah disiapkan hunian sementara yang kemarin dibangun oleh Danantara, diantaranya sudah 600 yang di Aceh Tamiang. Totalnya sekitar 15.000 dari Danantara saja. Belum yang dari APBN dan juga ada yang gotong royong. Ada non pemerintah yang menyiapkan juga. Itu opsi 1 di Huntara, Hunian Huntara. Opsi 2-nya adalah mereka diberikan dana namanya DTH, dana tunggu hunian. Mereka dengan dana itu mereka bisa sewa 650.000 per bulan, diberikan sebanyak 3 bulan. Dan kemudian bisa juga uang itu dipakai, mungkin mereka pakai, diserahkan, tapi mereka tinggal di rumah keluarganya kalau mereka nyaman di situ. Tito menekankan penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Tito mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah.